Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Aliansi Rakyat Menggugat, hari ini berkumpul di satu tempat pada saudara-saudaraku sekalian di seluruh tanah air, dalam dan luar negeri. Hari ini kita berkumpul lagi di sini membahas terkait situasi terupdate. Hari ini banyak kejadian yang memilukan bagi kondisi bangsa kita. Yang pertama itu kemarin bertambah lagi tuh, seorang anak SD di Cianjur gara-gara vaksin umur 6,5 tahun meninggal dunia. Kemudian pernyataan kontroversial dari seorang anggota DPR RI, Bapak Arteria Dahlan, yang menurut kami cukup rasis dan mendiskreditkan suku Sunda di Jawa Barat. Dan tentunya juga harusnya beliau ini seorang negarawan, mestinya arif bijaksana setelah Pak Gubernur Ridwan Kamil meminta dia untuk minta maaf. Cuma dengan penuh arogansi, mungkin dia merasa bahwa hari ini partainya partai berkuasa, dia tidak ingin meminta maaf. Kemudian juga kita juga pengen tahu perkembangan kasus daripada laporan Kang Ubed yang melaporkan 2 orang anak Presiden Jokowi di KPK. Nah, ini tentunya juga kan perlu kita ingin cermati sejauh mana daripada KPK itu sendiri untuk menangani kasus ini dengan serius. Nah, untuk itu kami kumpul di sini sekaligus juga akan membahas tentang rencana aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Menggugat itu akan kembali turun ke jalan. Nanti akan disampaikan. Nah, ini saya kenalkan dulu ya, dari sebelah kiri ya, Bu Tita. Halo dulu Bu Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh rek di hari yang mendung tapi sungguh adem. Amin. Di suatu tempat yang baru pertama kali AM datengin. Ya. Oke? Nah. Next. Ya. Ibu, nama siapa? Nama Yeni. Ya. Nama Yeni. Baru pertama kali nih kumpul-kumpul sama teman-teman seperjuangan ya. Moga-moga bisa sama-sama berjuang. Amin. Ya, Amin. Nah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan dari ARM, Bahasa Sunda tuh. kanggo pamirsa ARM, rekan-rekan ARM di seluruh tanah air atau napi di luar negeri. Yes. Alhamdulillah dina danget ieu, dina dinten ieu, kuring merasa ngaraos bingah kabina-bina. Nah, Utamina kanggo padaeng sareng rekan-rekan nu aya di dieu. iya. Mudah-mudahan kasumpingan rekan-rekan ARM di Jakarta ka dieu membawa nambihan semangat kanggo orang Bandung sadayana. Nah, Utamina anu teu acan terang naon eta ARM. yes. ARM nyaeta Aliansi Rakyat Menggugat. Ya. Diharapkeun sadaya masyarakat Indonesia utamina Jawa Barat dan khususna kumargi ayeuna aya di Jawa Barat, mudah-mudahan mugi-mugi orang Bandung khususna ningali perjuangan ARM teh ka mana arahna, Yes. saling membantu sabilulungan ulah genteng potong Ya. kedah sauyunan. Kumargi lamun teu sauyunan urang teu mungkin dina ayat cara naon teh bade berjuang teh teu mungkin lamun teu sauyunan teu mungkin berhasil. Amin. Utamina kanggo acara atau napi tujuan dari ARM teh nyaeta Jokowi mundur. Nah, eta pisannya. Ibu. Sakali deui Ya. Jokowi Mundur.
Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Bapak anggota Dewan Eta dengerin nih tadi ngadenge ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan simkuring takatelahna Eti Yuliati kalaresan abdi mah asli ti Garut. Namun Garut mohon kamu lagi menuju posisi menuju di Bandung gitu. Abdi simkuring sangat kacidak pisan menyesalna gitu kan dengan adanya seorang pemimpin anu ngutak-ngatik bahasa kuring gitu kan eta mah bahasa kuring mah teu moal tiasa aya nu ngarobih sareng bahasa kuring mah istuning gitu kan budaya anu istilahna mah tresna ti leluhur betul bahasa Belandana bahasa Belandana rasis NKRI harga mati gelo bahasa Sunda mah harga diri kumane pawargi kitu simkuring nyuhungkeun ka sadayana tah kaeta jalmi teh gitu kan ulah kitu-kitu teuing atuh gitu kan ulah kitu-kitu teuing gitu dengekeun atuh Pak Dewan kumaha sih tah kumargi kitu abdi pangitan nyuhungkeun ka sadayana urang sasarengan urang perjuangkeun ajalmi-jalmi anu sapertos kitu teh sinang ngalartos gitu kan. Terutami panginten ku ayeuna kieu urang berjuang di antawisna ku ayeuna kieu teh kumargi pamimpin urang teh teu tiasa ngelola teu tiasa meningkatkeun gitu kan. Da akal sehatna geuning tos teu diaranggo gitu kan. Tapi kada disebutkeun eta saha jalmi teh anu eta teh tos sararanya sadayana ge da nyeuna teh salik lagi di dewan. Salikna teh gitu kan. Pungami tepat mah arteria dahlan. Artileria juga. Ya intina mah lah ayeuna mah tos Jokowi mundur gitu lah ya. Tah kitu panginten saeutik goreng. Wassalamualaikum. Namina saha Bu? Atus padikan Eti Yuliati. Tadi abdi nyebat namina. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya emak-emak yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Menggugat. Asal dari mana Bu? Dari Jakarta, dari Cibubur. Enggak, maksudnya asli mana? Oh, saya aslinya dari Gorontalo, Manado, Sunda. Saya dari Makassar. Ya, jadi kita ini semua Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Kami rakyat Indonesia yang cinta kebinekaan, tetap semangat untuk membela rakyat Jawa Barat dari dari arogansi anggota dewan yang sombong itu. Semangat terus ya. Kita sama-sama membela semua suku di Indonesia, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dan prihatin terhadap pernyataan dari Saudara Arteria Dahlan yang meminta Jaksa Agung agar memecat Kajati Jawa Barat karena menggunakan bahasa Sunda dalam rapat resmi. Mestinya Arteria Dahlan juga meminta Jokowi, ya kan, meminta Jokowi yang menggunakan adat Baduy. Ya, Presiden Jokowi pada tanggal 17 Agustus memakai pakaian adat Baduy, ya kan? Mestinya Arteria Dahlan juga marah tuh. Iya. Marah sama Jokowi, ya kan? Karena tanggal 17 Agustus kemarin Pak Jokowi sebagai presiden menggunakan adat Baduy, ya kan, pada upacara resmi kenegaraan, ya kan? Mestinya jadi saya kira permintaan Saudara Arteria Dahlan untuk meminta Kejagung agar memecat Kajati Jawa Barat itu tidak beralasan, ya kan? Dan saya dalam hal ini merasa miris dan prihatin, ya kan, bahkan memahami betul tadi banyak tokoh-tokoh Jawa Barat WA ke saya, mereka miris dengan sikap arogansi, ya kan? Dan itu menurut kita adalah rasis, melawan kebinekaan, ya kan? Jadi saya kira MKD DPR RI segera memberikan sanksi
ya kan, kepada Saudara Arteria Dahlan, agar supaya hal-hal seperti arogansi seperti ini jangan lagi tunjukkan di muka publik oleh seorang pejabat publik. Saya kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketemu lagi dengan saya Ida, Presidium Aliansi Rakyat Menggugat. Punten Bapak, abdi oge ti Garut. Kalaresan aya di Banten. Dan kebetulan juga kita memang sering bergerak di ARM. Jangan macam-macam, Pak. Negara kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Dari berbeda, segala macam berbeda tapi tetap satu. Jangan pecahkan kami dengan satu statement yang tidak bisa Anda pertanggungjawabkan. Sunda itu kuat karena daerah Jawa Barat adalah daerah terbesar penduduknya dan daerah yang dari dulu mempunyai sejarah sendiri di dalam kebangsaan ini. Jadi Bapak, sekali lagi, cabut statement Anda sebagai anggota dewan, pertanggungjawabkan di depan semua rakyat Indonesia. Itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengamatan saya ya, kok makin banyak ya sekarang ya kayaknya menteri lah, siapalah, pokoknya oknum-oknum pejabat yang itu yang bikin ulah macam-macam, yang ada aja yang untuk mecah belah atau bikin riuh keadaan politik gitu ya. Nah, ini kenapa ya seperti ini? Kalau menurut pandangan aku, bagaimana anak buah itu bagaimana pemimpinnya, ya kan? Singkat aja sih, pemimpinnya mundur, Jokowi mundur, semua pasti beres. Udah itu aja. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan ada tokoh masyarakat Jawa Barat. Saya persilakan Kang Haji, Kang Haji Hidayat untuk menyampaikan kritiknya kepada anggota Dewan TEA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Kita orang Sunda mah. Sim kuring ngahajang nyarita Sundanya jadi dia. Sundana Sunda pasaran lah gitu. Ayeuna mah lemas jeung kasar teh. Yang penting mah kaharti we lah pokona gitu. Ayeuna aya anu nyarita saperti kitu. Hiji jelema anu dipercaya ku masyarakat. Ya. Ngaranna mah DPR RI anu terhormat. Tapi na kelakuanana jauh tina terhormat gitu. Ya. Nah, coba ayeuna nganyerikeun hate batur mah gampang puguh ge. Komo ieu mah lain hiji. Sering sa Jawa Barat tah dinyerikeun hatena teh nya. Da urang Sunda mah identik jeung Jawa Barat lah gitulah. Urang mah komo cek peribahasana mah teh mah asa ditengtinganan aya kitu-kitu teuing mah. Gitu. Cobalah hudang urang Sunda teh di kieu-kieu teuing mah. Gitu. Tuh kuring ngahaja make baju lagi baju Sunda gitulah. Nah. Hayu urang cobaan, urang asaan jelema budaya kitu teh lah urang Sunda mah. Asa kabina-bina teuing nya. Tapi dina anu hartina lain ngasa ukur ka Sunda wungkul bulan aya kitu mah engkena teh. Jadi bahasa-bahasa daerah anu sejenna teh seolah-olah teu meunang dipake dina nasional gitu. Hanya kan istilahna mah ujung-ujungna lain nyerikeun urang Jawa Barat deui, tapi sanasional meureunnan panti mimiti irian ti Sabang nepi ka Maroke kan kitu nya. Urang ke sekolah ke SD karita dari Sabang sampai Merauke. Jadi kudu dihargai atuh. Cik peribahasana mah pan meser hayam satelenan di Paraban ku bakatul. Lamun hayang di ajenan kudu ngahargaan ka batur. Kitu nya. Nya kitu we lah. Cik lah aing semadayan made kitu mah wakil rakyat made kitu mah geus lah. Naon teh lah. Lain. Naon teh ngaran teh? Sapuan lah kitu nya. Sapuan lah gitu lah. Bersihan lah DPR RI teh. Gitu. Engke teh naon teh nurar ka saha-saha tah hangkeun kitu mah. Nya kitu we lah sim kuring mah. Iya, oke. Mudah-mudahan dugi ieu. Cariosan sim kuring geus sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Tuh, dengerin tuh Bang Arteria Dahlan.
Udah teriak tuh orang Sunda. Dan gue yakin waktu lu calon di DPR mungkin banyak tuh orang Sunda dukung lu tuh. Pahamin. Dapil berapa dia? Nggak tahu dapil habis-habisan kali dia mah orang dia. Gitu. Kalau dia punya pemikiran dan punya akhlak, mungkin dia bahasa untuk memojokkan satu daerah itu udah nggak pantas. Mungkin dia ya kita nggak tahu dah jadi DPR dari mana dia. Yang penting dia udah jadi anggota DPR. Ya kita miris. Itu adalah perwakilan dari rakyat ya. Yang duduk di parlemen untuk menampung aspirasi rakyat dan disampaikan kepada pemimpin di sini. Tapi akhlakmu nggak bagus. Jadi ini berteriak nih orang-orang dari Jawa Barat. Cepet minta maaf. Harus melalui kanal-kanal YouTube atau melalui media-media online apa segala macam. Yang penting rasa duka orang-orang dari Jawa Barat ini terobatin. Tunjukinlah bahwa kita ini adalah orang-orang berpendidikan dan punya potensi. Sebagai wakil rakyat, bikinlah contoh yang baik pada warga-warga yang adanya. Apalagi kemarin pendukung pasti saya yakin banyak tuh orang Sunda dah. Pasti saya yakin. Ayo Kang, kita nih cinta sama ini. Atau karena gimana kali ya? Ya mudah-mudahan ada dibukakan pintu maaf buat dia lah. Semoga Allah selalu menunjukkan jalan yang baik buat Kang Ahlan. Ya enggak? Ya. Jadi saya ngomong apa lagi nih? Jadi kita lanjutin nanti acara podcast. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Esa ARM ya. Cuma pesen aja ya pada Indonesia ini ya. Sangat ini ya, gemes banget sama ini Kemenkes ya. Indonesia itu sangat hobi sekali ya di demo kabur, di demo ngumpet tuh. Kemana ya? Sekarang itu Indonesia seperti itu ya. Seperti bapaknya itu asal di demo ya kabur kemana ya itu sama katanya kangen di demo. Itu deh. Gitu ya Bu ya pergi seperti sama Kemenkes itu ya didatengnya sama emak-emak kabur. Padahal janji sendiri ya mau debat terbuka ya kemarin mama-emak sampai emak-emak ngamuk itu saking apanya karena beliau nggak mau nemuin kita gitu ya kan. Itulah yang bikin kita kesel ya kan sampai emak-emak itu naik pagar itu karena Kemenkes ya punya janji diingkari ya, dibohongin ya. Jangan bohong-bohong seperti itu Bu Kemenkes. Seperti bapaknya tukang bohong. Nah, itu saya kesel sekali itu ya kan. Jangan bikin mak-mak marah. Awas. Solusinya ya itu ya, mundur. Pak Jokowi mundur. Jangan jajarannya mundur semua udah nggak bagus kalian itu. Asal di demo kita ini datang dengan baik-baik tapi kabur. Aduh malu-maluin Pak. Gemes saya. Bener Pak. Awas ya. Kalau besok sayanya datang lagi, kalau kabur lagi, Emang mau aksi tanggal berapa, Bu? Kita aksi lagi tanggal 27 ya. Hari Kamis ya. Hari Kamis. Ayo, kita akan datang loh ya. Lebih banyak lagi. Ya. Awas. Mama akan datang lagi. Oke, Pak. Mama macan ke shit. Sama orang Sunda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita, anggota Aliansi Rakyat Menggugat. Pertama-tama saya terima kasih kepada tuan rumah, Ibu dengan Bapak, Ibu Eli, ya dengan Bapak Hidayat. Saya terima kasih atas kita dijamu dari rumah. Hatur nuhun ya Bapak sama Ibu. Kalau melihat dari ibu-ibu statement di sini cuma satu, kok nggak jaga persatuan dan kesatuan ya? Kita dipecah belah. Pancasila sila ketiga itu persatuan Indonesia. Kok sekelas anggota dewan seperti itu bicaranya?
nggak ada kelas Pak, ya kan? Kalau gitu gimana ya? Cuma satu kok, Jokowi mundur. Gitu aja. Thank you, terima kasih, hatur nuhun. Ya, kita Oke. Bu Devi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi dari Presidium Aliansi Rakyat Menggugat. Tadi kita udah banyak dengar statement dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Saya kali ini ingin menghimbau masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat itu adalah yang terbesar penduduknya se-Indonesia. Jadi saya menghimbau masyarakat Jawa Barat untuk sama-sama kita berjuang bersama memperbaiki negara ini, memperbaiki akhlak dan segalanya, macam-macam deh pokoknya. Solusinya cuma satu sih, Jokowi mundur. Ya, bantu kami ya, oke? Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia, ARM yang di luar negeri, masyarakat Sunda, I love you, Wilujeng Sumpi, kumaha damang, sehat Pangestu, I love you Sunda, saudaraku Sunda semuanya, ayo kita bersatu semuanya, lawan arogansi, kezoliman di negeri ini, Anda semua harus bersatu. Bahwasanya negeri ini tidak baik-baik saja. Inilah hasil revolusi mental yang menghasilkan pemimpin tukang bohong, penipu rakyat, ya kan, tukang nilep duit rakyat. Itu apa namanya kalau bukan korupsi, maling duit rakyat. Ya, wahai pemimpin negeri ini, lihatlah wajah-wajah dari rakyatmu yang menginginkan Anda mundur karena Anda sudah gagal mensejahterakan rakyat dan rakyat sudah tidak percaya lagi untuk wakil rakyat yang di DPR atau di MPR atau dimanapun. Saatnya harus Anda pasang telinga bahwasanya rakyat Anda sudah muak dengan statement-statement yang membohongin, bodohin, mengadu domba, dan Anda sangat arogan. Banyak yang melukai hati rakyat. Kemarin itu ada statement dari anggota DPR, MPR ya. Jangan kurang ajar lo ya, punya mulut jangan ember. Itu saudara masyarakat Sunda, kenapa Anda terlalu arogan memberikan statement ngelarang-larang orang berbahasa Sunda? Hei, orang Sunda ngomong bahasa Sunda ya biasa dong. Kenapa kamu ini jadi nyelongot? Ya, Bang. Saya mah sekarang khawatir ya. Itu ya pejabat penipu di negeri ini itu kayaknya kejiwaannya mesti diperiksa ya. Kenapa sih itu? Iya, karena apa, suka bohong banget sama rakyat. Anda itu digaji, dikasih makan rakyat untuk jadi pemimpin dan wakil rakyat yang harus jujur, mesejahterakan rakyat. Jangan karpe dewe. Sadar sebelum Anda dikirim ke kuburan, Anda bukan jalan ke kuburan, rakyat yang gotong. Sadar. Kalau nggak mampu jadi wakil rakyat pemimpin negeri ini, ya udah mundur. Pak Jokowi, saya udah stres ngeliat Anda Pak, pusing. Pak Jokowi ada mundur. Jokowi mundur wae. Iya, itu para pemirsa itu tadi penyampaian dari kawan-kawan kita bahwa perlu saya sampaikan dalam forum ini. Saya minta kepada anggota DPR RI Bapak Arteri Dahlan bahwa pernyataan saudara itu terkait masalah melarang menggunakan bahasa Sunda kepada pejabat kejaksaan, sehingga meminta kepada kejaksaan untuk melakukan pemecatan terhadap pejabat tersebut. Itu apa salahnya? Sebenarnya kalau orang Sunda itu di mana-mana baik. Saya ini tinggal di Kerawang, Pak. Saya ini KTP saya KTP Jawa Barat, walaupun tanda kelahiran saya di Makassar. Tapi saya sangat tersinggung dengan ucapan yang sangat rasis menurut saya. Jadi dalam kesempatan ini kayaknya mungkin Pak Arteri Dahlan belum tahu barangkali bagaimana kemarin Pak Ridwan Kamil sudah meminta saudara untuk meminta maaf. Itu kepala daerah mewakili atas nama Provinsi Jawa Barat untuk meminta saudara meminta maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat. Tapi
Anda justru keras kepala batu, malah menantang tolong agar supaya jika memang ada yang keberatan silahkan bawa ke Mahkamah Kehormatan DPR RI. Tentunya itu bukan penyelesaian. Yang jelas intinya dengan menyatakan seperti hal tersebut, ya orang Sunda pasti tersinggung, ya kan? Tidak ada salahnya pejabat dalam rapat-rapatnya itu berbicara terkait masalah daerah, karena bahasa yang pertama kita bahasa ibu itu adalah bahasa daerah. Ya kan, di mana dia misalnya dia besar di Sunda, ya pasti bahasa Sunda lah diajarkan oleh ibunya. Dia dari Medan misalnya, dari Batak pasti begitu juga, dari Jawa juga begitu, dari Madura, dari Makassar pasti diajari itu bahasa awal untuk diketahui. Jadi saya pikir Anda terlalu mencari gara-gara, ingin mencari sensasi aja menurutku, sehingga ini ketika Anda disuruh minta maaf, Anda tidak mau minta maaf, maka jangan salahkan nanti ketika masyarakat Jawa Barat berbondong-bondong akan mendatangi DPR RI, bahkan akan mendatangi kantor partai saudara, minta kepada Ibu Megawati untuk segera memecat ini. Menarik. Memecat dia. Karena kenapa? Ya kan? Dalam forum ini juga mana itu supporter Persib, Boboto, Piking apa semua, ya kan? LSM teman-teman ormas yang ada di Jawa Barat, ini saatnya Anda tunjukin. Gak usah lagi kita berdebat di medsos. Pernyataan saudara sudah diwakili oleh Gubernur Jawa Barat, minta maaf. Jadi Arteri Dahlan sudah disuruh minta maaf oleh Ridwan Kamil, tapi itu pun tidak didengar. Mungkin karena dia merasa sebagai partai yang berkuasa saat ini, dia arogan di situ, sombongnya muncul. Maka saran saya minta kepada seluruh masyarakat Jawa, udah kita datangi aja bersama-sama itu gedung DPR RI, cari dia, dan termasuk ketua Komisi 3 harus bertanggung jawab. Masa ada anggota Komisi 3 tidak mampu mengingatkan temannya ngomong kayak begitu? Ya kan, Anda itu dewan terhormat, perwakilan rakyat. Bagaimana mungkin Anda mau terhormat kalau Anda bersikap rasis? Anda juga tidak ngerti Indonesia Raya. Indonesia Raya itu bilang bangunlah jiwanya, baru bangun badan. Jiwa Anda didasari nggak tahu Anda ini, jiwa Anda ini nggak bersih jiwa Anda, sehingga mampu, saya pikir level Anda sudah bisa mengerti ini mengandung rasisme, tapi Anda tetap tidak mengerti. Maka dari itu rakyat Jawa Barat kudu ingatkan, karena Anda lah sebagai pemegang kedaulatan negeri ini. Salah satu pemegang kedaulatan negeri ini adalah masyarakat Tanah Pasundan, Jawa Barat. Saya warga Jawa Barat siap turun ke DPR RI bersama kawan-kawan semua. Ayo bebarengan kita datangi dia, minta pertanggungjawabannya. Kalau perlu kantor partainya, dari mana partainya kita geruduk datangi, ya kan? Kalau perlu rumah ketua umum partainya kita datangi, nggak usah takut. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari persoalan-persoalan itu mungkin ada hasil pengamatan Bang Arbi sebagai baik, mencermati kemarin itu kan ada dua undang-undang yang dikebut itu kan, undang-undang tentang ibu kota negara dan corona, kan begitu ya kan. Ini kan terkait dengan corona, saya kira Menteri Kesehatan tidak perlulah, ya kan, tidak perlu takut. Ya kan, meskipun saya mendengar bisik-bisik tetangga, ya kan, bahwa loh ini kan kebijakan presiden, kan begitu. Jadi sebetulnya elegan saja Pak Menteri temuin kami pada tanggal 27 nanti, kami akan datang. Kita duduk sama-sama, curhat saja. Sebetulnya saya juga tidak sepakat, umpama nih, saya juga tidak sepakat dengan cara seperti ini, ya kan. Karena apa? Rakyat yang mati, ya kan, terakhir itu yang anak yang bocah yang di Cianjur itu, dan di Papua saya mendapat info bahwa di Papua itu ketika didatangi mereka mau divaksin, mereka lari ke gunung-gunung karena saking takutnya. Kenapa? Ada kepala desa mereka itu begitu selesai divaksin meninggal. Lalu kemudian mereka ngamuk di salah satu suku di sana di Papua itu. Nah, jadi saya kira ini akan menjadi bencana nasional. Jadi sebaiknya temui kami sebagaimana dilakukan oleh Gubernur DKI turun menemui para demonstran buruh pada waktu itu, juga
Saudara Ridwan Kamil, ya kan, yang menemui teman-teman waktu itu aksi untuk persoalan buruh, ya kan, dan selesai hampir ini elegan. Jadi saya kira Saudara Menkes, ya kan, meskipun kemarin terjadi ketegangan, ya kan, di Kemenkes terkait dengan staf Anda menjanjikan akan dialog, ya kan, tapi kemudian kami datang memenuhi janji ternyata tidak hadir, ya kan, bahkan tidak menemui sama sekali. Saya dalam hati kecil yang paling dalam mengajak Anda untuk kita dulu sama-sama kita berdialog lah, ya kan, untuk mencari persoalan solusi bangsa. Karena apa? Persoalan vaksin ini, ya kan, atau mandatori vaksin ini kan jelas ada kematian anak-anak bangsa satu demi satu meninggal itu. Apakah Anda tidak akan divonis oleh sejarah sebagai lakukan genosida, misalnya kan, pembunuhan berencana, kan gitu dia. Predator, ya kan, dan ini bertanggung jawab. Anda sebagai menteri akan diminta bertanggung jawab oleh sejarah, oleh itu juga presiden, nah kan gitu dia. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan persoalan dua putra presiden yang jelas-jelas kemarin juga saya dalam salah satu webinar saya mengatakan bahwa Pak Jokowi, ya kan, ini kan rakyat sudah mendesak di berbagai daerah untuk Anda mundur, ya kan. Itu sangat beralasan. Salah satu di antaranya adalah KKN, ya kan. KKN yang di zaman Pak Harto itu kan 32 tahun, tapi kemudian tidak ada anak-anak pejabat yang dijadikan kepala daerah seperti wali kota, ya kan, di Medan, mantu Anda, kemudian putra Anda sendiri di Solo dan sebagainya. Bahkan anak sendiri nantang-nantang. Emang kalau misalnya saya lakukan itu apa misalnya, kan gitu dia. Ini kan sama aja nantang rakyat ini, kan gitu dia. Ini saya kira nantang akal sehat. Saya bilang, "Hei, kamu anak kecil." Ya kan, meskipun wali kota. Tapi apa yang Anda lakukan itu jelas melukai rakyat sendiri. Kalau Anda bukan anak presiden, nggak mungkin digelontoran uang sampai ratusan miliar. Ya, nggak mungkin. Nggak mungkin, sangat tidak mungkin itu. Ini logika yang paling goblok aja sudah seperti itu gitu. Jadi jangan sekali-kali nantang merasa Bapak anak presiden. Ya kan, nggak boleh. Saya kasih tahu aja, segera bertobat, minta maaf, dan saya minta KPK agar segera menusut tuntas masalah ini, ya kan, gitu dia, gitu loh. Karena bagaimanapun kalau tidak ya KPK akan didemo terus. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang ibu kota negara, ya kan. Ibu kota negara ini jelas situasi sekarang ini sangat dipaksakan. Kita tahu tanah punya siapa, ya kan? Mereka bangun pakai uang apa? Kemudian apakah masyarakat Indonesia mampu menempati wilayah itu, kan gitu dia, gitu loh. Sekarang makanannya susah, kan itu masalahnya kan. Bagaimana mereka bisa pindah ke Kalimantan? Nah itu. Nah jadi saya kira ini melihat dari rencana seperti ini proyek oligarki, ya kan? Dan ini pasti akan mengundang, makanya saya katakan kemarin bisa terjadi ini tanda kutip akan menjadi ibu kota Beijing baru, ya kan? Karena apa? Akan terjadi eksodus, ya kan? Eksodus. Karena kebijakan kiblat politik kita itu mengarah kepada LRC yang selama ini, yang selalu makanya kemarin ARM demo melakukan segel terhadap kedutaan besar LRC di Jakarta. Ya, kami sudah tahu itu, mencium gelagat itu, ya kan. Jadi oleh sebab itu, ya kan, pada tanggal 27 nanti kami akan datang baik ke Kemenkes, Kemenkumham terhadap yang akan merespon terhadap persoalan-persoalan eksodus, ya kan, warga negara Cina ke sini, ya kan, ya secara besar-besaran. Dari sejumlah bangunan-bangunan apartemen dan lain sebagainya yang kita tidak tahu nempatin siapa, kan begitu, ya kan. Begitu juga membangun berbagai infrastruktur yang jelas untuk siapa, dan kemudian KPK itu. Jadi KPK kami akan datang lagi, ya kan. Kami dan tolong pihak kepolisian jangan lagi berhadapan dengan malu, ya kan. Kemarin kami sudah dukung Firly sebagai kan ketika mau ditarik, masa harus ngirim polisi menghadapi malu lah. Saya kira itu ya. Baik, nah itu dia. Bawa daster. Silakan. Saya hanya ingin menggarisbawahi gini loh. Intinya memang pemerintahan saat ini tidak hadir untuk negara, tidak hadir untuk rakyat, tidak hadir untuk kepentingan negara, bangsa dan rakyat semuanya pada umumnya. Tetapi lebih banyak mengkhianati. Kenapa? Karena memang di situ sudah timbul kepentingan materialis, kepentingan pribadi yang ditimbulkan dari persekongkolan jahat antara legislatif, yudikatif dan eksekutif. Kami tidak ingin pindah ibu kota, Pak.
Rakyat tidak ingin pindah ibu kota, rakyat tidak ingin infrastruktur yang ugal-ugalan, yang tidak tahu persis itu untuk siapa, yang di bawahnya tentunya sudah menggilas kepentingan rakyat, dan rakyat juga tidak ingin ada penjajahan walaupun dengan sekecil apapun. Rakyat hanya ingin merdeka, hanya ingin senang, hanya ingin sejahtera, dan semua itu terjadi karena apa? Karena ada pemimpin yang tidak capable, yang tidak berkompeten, yang hanya bisa jadi boneka asing dan aseng. Jadi memang kuncinya adalah Jokowi mundur. Jadi mohon maaf Bapak dinilai oleh rakyat sudah gagal total dalam mensejahterakan rakyat. Lebih baik Bapak mundur secara elegan daripada rakyat nanti memaksa Bapak untuk mundur. Malu sendirilah oleh negara dan oleh internasional. Itu saja. Kembalikan kedaulatan kedaulatan negara kepada rakyat, karena rakyat yang berhak penuh atas negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung teman saya Ida gitu ya. Jadi kemarin saya ke Bali dan di sana itu banyak bisa dibilang pariwisata mati ya, karena banyak banget yang tutup, hotel yang tutup, dan turis-turis juga cuma 1-2 ya yang kelihatan. Pada saat kita ke pantai gitu ya, begitu banyak orang-orang yang mungkin asongan gitu ya, mereka yang cerita kepada kita gitu ya betapa susahnya hidup gitu. Jadi gini loh Pak, daripada Bapak itu kemana ya, membangun ibu kota baru atau segala macam ya, lebih baik lihat deh di bawah. Jadi benar Bapak itu jadi presiden, bukan presiden Indonesia, dan juga pembantu-pembantu Bapak tuh yang menteri-menteri itu gitu ya. Jadi tidak ada keberpihakan, tidak punya empati terhadap kesusahan rakyat. Itu satu. Jadi Bapak itu mungkin jadi yang senang itu selama 7 tahun itu adalah oligarki. Yang mereka yang hanya senang karena semua cuannya itu semuanya ke mereka. Nah, yang saya bingung sekarang gini, rakyat itu adalah yang tertinggi. Jadi gini, kenapa kok rakyat itu ya merasa dirinya kita itu lebih tinggi loh sebetulnya loh daripada pemerintah atau daripada yang sekarang menjabat ya? Kenapa? Pada saat mereka ingin, pada saat mereka itu perlu suara kita, mereka mendatangi kita. Jadi sekarang pun sebetulnya kita tuh bisa sekali kita tuh mengganti apa yang memang mereka itu tidak bisa tidak mampu untuk mensejahterakan kita. Jadi ayo rakyat Indonesia, kita buka mata kita. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita sekarang? Apakah jalan tol yang berkilo-kilometer? Kemarin juga saya itu sepi kok, ya kan? Nah, makanya rugi gitu. Lebih baik ya itu dana itu tuh buat kesejahteraan rakyat untuk anak-anak, dan jangan lupa PCR gate ya, kasus-kasus korupsi itu uang kita loh Pak, uang rakyat. Jadi rakyat itu berhak untuk untuk meminta kembali. Ayo KPK kita benar-benar deh itu yang terlibat PCR gate dan juga kemudian kasusnya anak Pak Lurah itu ya, gitu ya, anak Pak Lurah itu gitu ya, itu tolong dibuka di publik ya, karena kami menunggu dan kami ARM tidak akan tinggal diam, kami akan datang lagi ke Kemenkes, halo Kemenkes, dan juga pihak keamanan di sana ya. Kita akan datangi, tunggu kami dibuka ya pagernya, ya kan? Tanggal 27 Januari. Ya, hari Kamis manis. Oke, jam 10 ya. Oke. Iya, jangan ngacir lagi. Ya. Satu lagi buat KPK, siap-siap juga nanti kami akan datang lagi di tanggal 27 Januari 2022 setelah kami dari Kemenkes. Ingat, jangan kemana-mana. Ya. Oke, dan kepada sahabat-sahabat kita ya, mak-mak yang di sana, mak tanggal 27 kita ke Kemenkes lagi, oke? Kita minta hak kita untuk tahu apa itu vaksin, ya kan? Sedangkan sekarang ini kan banyak tuh yang sudah berjatuhan korban. Jadi kita sebagai orang tua itu berhak, oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, siapa ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menambahkan negeri ini saatnya bangkit. Indonesia sangat butuh orang pinter, waras, peduli negeri ini. Jadi Indonesia selama ini sudah di tangan Jokowi udah hancur.
Karena apa? Sendi-sendi pondasi bangsa ini ada kejujuran, ya kan, akal sehat, demokrasi semua hancur. Karena demokrasi di Indonesia semenjak ada era Jokowi ini mati suri. Jadi sangat Indonesia, terutama Ibu Pertiwinya sangat menangis karena keadilan sudah diacak-acak, hukum juga amburadul. Penguasa ini keras terhadap oposisi yang berseberangan sama mereka, tapi mereka sangat memanjakan untuk kaum pendukungnya. Jadi, hai Pak Jokowi, Anda sadar negara ini bukan hanya milik Anda beserta jajaran Anda. Negara ini masih banyak yang memiliki selain Anda. Masih ada hampir 285 juta lebih. Itu juga harus Anda perhatikan. Ingat, kekuasaan yang dibangun dari hasil curang dan menipu rakyat itu akan hancur. Stop Pak, saatnya Anda sadar bahwasanya negeri ini butuh pemimpin presiden yang jujur, tidak arogan, dan punya tanggung jawab moral terhadap rakyat. Kalau Anda tidak punya tanggung jawab moral sebagai presiden, tukang bohong, menipu rakyat, wassalam, silakan Anda mundur. Karena Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Rakyat sudah tidak percaya dengan Anda. Dan tolong kepada buzzer-buzzer istana, stop untuk memecah belah negeri ini. Karena buzzer itu adalah bukti bahwasanya Jokowi gagal. Karena buzzer-buzzer itu bersuara cuma untuk menutupi kegagalan penguasa negeri ini. Kalau perlu usut itu dana korupsi untuk pengadaan buzzer sekitar 90,4 miliar lebih tuh. Duit negara untuk memelihara buzzer. Negara itu yang dipelihara fakir miskin dan anak yatim dan anak yang terlantar. Itu yang dipelihara, bukan buzzer-buzzer. Stop Pak memecah belah untuk negeri ini. Saatnya Anda sadar negara ini butuh pemimpin yang benar-benar jadi pemimpin sejati, bukan arogan atau menipu rakyat. Kalau Anda gagal, silakan mundur karena rakyat sudah tidak percaya lagi. Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi silakan Anda mundur, rakyat sudah tidak percaya. Ya. Kita dukung juga Bapak Ubadillah Badrun ya. Sep Bapak Ubadillah Badrun ya kan. Kita dukung beliau dan kita save, naikkan tagarnya. Oke. Terima kasih. Ayo mak-mak ya. Itu bentuk apresiasi. Nah, para pemirsa di seluruh Nusantara tanah air, jangan lupa bahwa pemerintahan Jokowi hari ini sudah gagal mensejahterakan rakyat Indonesia, sudah gagal menjaga tumpah darah rakyat Indonesia, juga sudah gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena makin kesini makin banyak pejabat-pejabat yang bertindak tidak semestinya sebagai seorang negarawan. Kita harus hentikan segala bentuk rasisme, segala bentuk intimidasi, segala bentuk apalagi ini tuduhan-tuduhan radikal, arogan dan segala macam. Melihat pemerintahan Jokowi yang semakin carut marut, ya kan? Di mana-mana juga sudah banyak korban vaksin, korupsi juga nggak berhenti-berhenti, malah nepotisme, anak, kemudian menantu, semua ini terlalu sangat menikmati fasilitasnya sebagai anak seorang pejabat. Maka kami dari Aliansi Rakyat Menggugat akan kembali turun ke jalan pada hari Kamis 27 Januari 2022 jam 10 pagi. Ya, jangan lupa kita akan ketemu pada tanggal 27 Januari 2022 di depan Indorama seperti biasa kemarin ya, jangan lupa ya. Oke. Saatnya rakyat Indonesia turun. Yes. Ayo. Mama, saya turun kembali. Kita suarakan bahwa negeri ini harus segera kita benahi. Karena semua sudah terlalu banyak kegagalan-kegagalan yang kita lihat. Maka Jokowi, Jokowi, Jokowi. Ingat, kau
kedaulatan adalah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.